BBM mau bantu kamu untuk ngerti tentang pencemaran. So, check it out. Peristiwa efek rumah kaca adalah akibat CO2 terlalu banyak sehingga mempertebal gas rumah kaca. Gas rumah kaca berfungsi untuk menahan panas matahari untuk memperhangat bumi. Tetapi jika gas rumah kaca semakin tebal, maka semakin banyak panas yang tertahan di bumi. Hal ini mengakibatkan suhu bumi semakin meningkat. Es di kutub mencair, iklim berubah, dan naiknya permukaan laut. Untuk mengatasinya, maka perlu dilakukan reboisasi. Ini untuk menghisap CO2 yang berlebihan. Reboisasi ini adalah proses menanam kembali. Tanaman akan mengolah CO2 menjadi O2 dalam proses fotosintesis. Peristiwa hujan asam disebabkan oleh gas NO2 atau NO3 atau SO2 atau SO3. Ini dihasilkan oleh pembakaran BBM pada suhu yang tinggi, biasanya terjadi di industri. Akibatnya, ketika gas ini dikeluarkan oleh cerobong asap pabrik, maka akan terjadi reaksi kimia antara gas-gas ini dengan uap air di awan. Hasilnya adalah asam sulfat atau asam nitrat, dan turunlah hujan asam yang dapat mengakibatkan rusaknya patung, berkaratnya logam, turunnya pH air, dan sebagainya. Solusinya adalah dengan mengganti BBM dengan yang ramah lingkungan. Peristiwa lubang ozon disebabkan oleh gas CFC, klorofluorokarbon, atau yang dikenal dengan nama dagang freon. Gas ini terdapat pada gas pendingin pada kulkas, AC, dan gas pendorong pada spray. Gas CFC jika terlepas ke atmosfer, maka atom klor akan mengikat salah satu atom O pada ozon. Ozon ini adalah O3. Maka O3 atau ozon ini akan berubah menjadi O2. Ozon pun rusak menjadi O2. Oleh sebab itu, maka sinar UV yang seharusnya tertahan pada lapisan ozon bisa masuk ke bumi, menyebabkan kanker kulit. Solusinya adalah dengan mengganti gas CFC menjadi yang ramah lingkungan. Keracunan CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Ketika CO masuk ke dalam darah, maka hemoglobin yang tugasnya mengikat oksigen, maka hemoglobin akan mengikat CO, sehingga yang diantarkan ke seluruh tubuh bukan oksigen, tapi karbon monoksida. Solusinya adalah dengan mengecek emisi gas buangan kendaraan bermotor untuk memastikan pembakaran BBM secara sempurna. Peristiwa eutrofikasi karena dibuangnya fosfat, nitrat, atau nitrit yang berasal dari pupuk anorganik atau deterjen ke sungai. Fosfat, nitrat, nitrit ini merupakan makanan bagi alga, maka akan memperbanyak jumlah alga. Alga yang terlalu banyak akan menutupi perairan dan akan membuat perairan tidak mendapat sinar matahari yang cukup untuk tumbuhan. Akibatnya, oksigen berkurang. Jumlah kematian makhluk hidup di perairan meningkat, maka dimulailah pembusukan oleh bakteri atau jamur. Untuk proses pembusukan diperlukan oksigen juga, maka jumlah oksigen di perairan semakin berkurang lagi. Hal ini mengakibatkan pendangkalan perairan. Solusinya adalah dengan mengganti fosfat, nitrat, atau nitrit ini menjadi yang ramah lingkungan. Maka gunakanlah pupuk kompos dan deterjen yang ramah lingkungan. Air bersih, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. pH-nya normal yaitu 7. DO atau dissolved oxygen atau oksigen terlarut harus tinggi karena oksigen ini dipakai untuk pernafasan makhluk hidup yang ada di air. Untuk BOD atau biological oxygen demand atau permintaan oksigen untuk penguraian materi biologi atau bangkai itu harus rendah karena artinya bangkai atau materi biologi yang sudah mati tersebut sedikit di air dan itu artinya pencemarannya sedikit. Jadi untuk BOD ingat ya, harus rendah jika ingin airnya bersih. Kemudian untuk COD atau chemical oxygen demand, permintaan oksigen untuk penguraian bahan kimia ini juga harus rendah karena artinya bahan kimia yang terlarut di air sedikit. Untuk TSD atau total dissolved solid, total bahan padat yang terlarut juga harus rendah. Oke, semoga bisa membantu kamu ya. Kalau kamu masih ada yang mau ditanyakan, kamu bisa kirim pertanyaannya ke email mem. Ada di bawah. Oke, tetap semangat dan tetap sehat.
Bye.